Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilaika ya Allah ibtigha'an wajhika. برضا الله تعالى إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين. الشيء بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أئمة المجتهد المقلد في الدين وإلى جميع أولياء الله الشهداء الصالحين وجميع المصلين المخلصين وإلى جميع الملك وإلى جميع المسلمين وإلى جميع المسلمين خصوصا الشيخ جلال الشيخ جلال الشيخ جلال الشيخ جلال وإلى حضرة الله شيخ مش فيها جفنه فيها جفنه وإلى جميع المعلمين والمعلمات وإلى جميع المجاهدين والمجاهدات والصالحين أفعال الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمشارق والأرض إلى المغارب في بر وبحر من شبه خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى جميع القبور خصوصا وإلى جميع القبور مع رحمة الرحمن وإلى جميع المتصدقين والمتصدقات لإقامة دينك يا الله خصوصا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الهداية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kehadapan para masyayikh, para ulama, para zu'ama, para tuan-tuan guru, dan tak lupa jajaran pengurus masjid Jami Ar-Rahman, Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajaran pengurus yang lainnya, Pak Agus Purwanto, Pak Agus Susanto, dan para hadirin, para jamaah taklim setiap Ahad ba'da subuh, Sabtu ba'da subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap langkahan kaki kita menuju tempat yang mulia ini mendapatkan ampunan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Orang yang harus paling bersyukur di antara yang hadir di tempat ini adalah saya, karena begitu maha baiknya Allah, begitu maha rahmannya Allah, Allah menutupi aib saya. Allah menjadikan saya orang yang selalu dan terus-menerus berada di lingkungan orang-orang baik. Karena saya yakin di hadapan saya ini adalah orang baik semua. Karena tidak akan mungkin orang yang hatinya tidak punya kebaikan, tidak akan mungkin kalau dia bukan orang baik mau mendengarkan ucapan orang yang belum tentu menjadi orang baik. Nah, karenanya alhamdulillah saya yakin lebih soleh Pak Eko daripada saya. Alhamdulillah, ini bagian dari sebuah proses kehidupan. Saya yakin setiap manusia yang ruhnya masih ada, nafasnya masih berhembus, maka tidak akan pernah hati kita untuk bisa menjustifikasinya. Dan selama napas masih berhembus, maka selama itu pula manusia masih dalam keadaan berproses. Mudah-mudahan kehidupan kita dalam rangka proses menuju kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam serta salam Allah semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan segala bentuk keterbatasan kita, dengan segala bentuk kekurangan dan kekhilafan yang kita miliki dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak malu mengakui kita sebagai umatnya. Resep hal yang amat sangat diharapkan ketika di alam mahsyar, Rasulullah panggil Pak Agus, ummati, ummati. Ya Allah, luar biasa. Kan, iya. Nanti kan ngajak-ngajak Pak nanti ya, Haji Firman kan gitu ya. Kalau masih di dunia makan kopi, nah. Tapi di akhirat nanti ummati, ummati. Masya Allah. Amin nggak Pak? Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ingat, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang bertakwa itu zumara, dengan cara berkelompok, nggak sendiri-sendiri. Jadi kalau Pak Haji Hendro masuk surga, pasti Pak Eko diajakin. Kalau berkelompok
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga dalam kelompok tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka guru-guru kita pernah mengajarkan doa, Allahumma hsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wal ulama wasyuhada. Ya Allah, kumpulkan kami nanti di alam mahsyar di hari kiamat beserta kelompok dan golongan para wali-wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah, para syuhada, dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah kepada. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha di hari kemarin sekaligus dengan ibadah kurbannya, dan jangan pernah kita lupa juga mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini masih terus melaksanakan manasikul haji tentang pada tahapan jumroh ya, karena setelah wukuf bergeser menuju Mina, mabit dulu di Muzdalifah. Ngapain? Untuk Zumratul Aqabah, Zumratul Wusta, dan Zumratul Ula, Zumratul Wusta, dan Zumratul Aqabah. Beres Zumroh ngapain? Pak Eko? Waktu itu masih ingat nggak? Oh ya, beres lempar ngapain? 1, 2, 3. Kemudian bergerak menuju Baitullah, bergerak menuju Ka'bah, bergerak menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Beres tawaf ifadah, melaksanakan sa'i. Beres sa'i, dicukur, boleh pakai baju. Itu tuh ya. Nah di situ kalau yang pergi haji suami istri sudah boleh melakukan jima. Dan kata semua yang sudah pernah pengalaman, kalau pergi haji bawa istri, inilah puncak kenikmatannya. Bedo rasane bedo, Pak. Wis tuwa. Ya. Mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dan mencintai kita, memandang kita dengan penuh dengan kecintaan, karena kita juga mengakui dan mengimani bahwa millata Ibrahim Hanifah, milahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, isme yang sampai saat ini terus kita lakukan, yaitu ismenya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, diantaranya adalah khitan dan ibadah kurban. Jadi syariat khitan itu dimulai dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kemudian terus dilestarikan oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus meneladani beliau Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, karena beliau mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar kekasih Allah, karena begitu dahsyat, begitu kuat jiwa sosial yang dimiliki oleh beliau. Sampai-sampai sejarah mencatat Nabi Ibrahim itu nggak mau makan kalau dia makannya sendiri. Pasti kalau dia makan, masaknya banyak dan manggil orang, yuk kita makan. Nah itu Pak. Dan alhamdulillah Ar-Rahman melakukan itu. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Wah, iya. Karena nggak bisa makan sendiri. Dan beliau Nabi Ibrahim alaihi salam terkenal dengan jiwa sosial yang tinggi. Bisa kita bayangkan berapa setiap kali beliau berkurban? Sapinya itu 500, 100 onta. Masya Allah. Dombanya belum lagi dombanya. Ada yang mengatakan 1000 domba. Dan itu dilakukan setiap tahun. Dan beliau seorang nabi, seorang rasul
yang tidak hanya memiliki jiwa sosial yang tinggi, beliau adalah sosok seorang nabi, seorang rasul yang Allah berikan kelebihan harta. Jadi salah satu nabi yang punya harta banyak adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai-sampai saking punya duitnya, istrinya siapa yang pertama? Siti siapa? Siti Sarah. Ya, mempersilahkan untuk ayo mau nikah lagi. Ya, duitnya akeh Pak. Duitnya banyak. Jadi wajar kalau seorang laki-laki duit banyak, nggak punya anak, ditawarin nikah lagi sama istrinya, wajar. Ini gaji pas-pasan, nggak mau jadi pengen kawin lagi. Mikir Pak, mikir. Nah, Nabi Ibrahim nggak langsung nikah lagi. Ya, iya. Gaji pas-pasan di bawah UMR, belagu-belagu ya. Nabi Ibrahim kaya raya, hebat, Nabi, Rasul, nggak langsung nikah lagi. Masya Allah. Jadi kalau pengen ditawarin nikah lagi sama istri harus sugih dulu. Nah, karena memang begitulah watak perempuan. Perempuan itu luar biasa Pak. Masya Allah. Ya, sudah bagian dari kodratnya seorang perempuan, Allah berikan rasa cinta yang lebih terhadap hadiah duniawi. Wajar. Perempuan itu punya jarinya pengen diberikan cincin. Nah, itu perempuan tuh. Punya apa, tangannya, pergelangan tangannya pengen dipakein gelang. Lehernya pengen dicekek, jangan dicekek. Dicekek baik kesamaan kayaknya. Dikalungin. Kalung yang cerulit ya. Insya Allah. Nah, itulah kodrat perempuan ya. Jadi luar biasa. Hanya beda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki semakin Kalau laki-laki gimana? Semakin banyak duit semakin nakal. Tapi kalau perempuan semakin nakal semakin banyak duit. Nah, itulah perbedaan laki-laki dengan perempuan. Iya. Laki-laki kan gitu ya. Apalagi kalau ya saya orang Betawi Pak. Ya. Habis jual tanah dikit aja udah langsung belagu-belagu ya. Baru iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani atas apa yang selama ini terus tersirat dan setiap tahun kita dengar kisah begitu cintanya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Namun kecintaan beliau terhadap hadiah duniawi termasuk kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam tidak melebihi cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Allah jauh lebih besar daripada cintanya kepada anak dan istrinya. Masya Allah. Dan guru saya pernah menyampaikan bahwa puluhan tahun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya putra dari Siti Sarah, tidak punya keturunan dari Siti Sarah. Kemudian beliau mengizinkan kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi, dan perempuannya pun Siti Sarah yang mencarikan, sehingga beliau mendapatkan seorang perempuan yang bernama Siti Hajar. Nggak lama langsung punya anak. Ketika Nabiullah Ismail alaihi salam Allah takdirkan berada di perutnya Siti Hajar, maka Allah berikan kabar gembira bahwa Siti Sarah juga hamil. Dan itu yang padahal sudah tua renta. Apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Ibrahim alaihi salam? Tidak pernah berhenti bersedekah, tidak pernah berhenti terus berbuat baik. Jadi ternyata sedekah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Tadfa'u itu kalimat fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang dan akan terjadi. Berarti sedekah bisa mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi. Sedekah
bisa menjadi solusi setiap persoalan yang nanti akan kita hadapi. Persoalan yang belum kita hadapi, tapi solusinya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keunggulan orang yang bersedekah. Ya, maka kurban merupakan bagian dari ibadah yang disebut dengan ibadah sedekah. Ya, mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari secara tekstual, kurban itu dari qoroba atau koruba yang berarti dekat. Pendekatan diri kita kepada Allah ternyata tidak hanya melalui ibadah ritual hablum minallah saja, akan tetapi taqarrub kita kepada Allah pun bisa diraih, bahkan persentasinya lebih dari 70% pendekatan diri kita kepada Allah melalui ibadah sosial. Fasholli li rabbika wanhar. Ketika Allah menjelaskan yuqimus shalah, pasti Allah juga meneruskan dengan kalimat wa yu'tunaz zakah. Artinya tidak hanya kesolehan spiritual yang hablum minallah kita bangun, tapi juga kesolehan sosial mesti ada dalam kehidupan kita. Itulah orang yang akan dicintai oleh Allah, karena sedekah bentuk silat dengan Allah. Allah nggak mau bersilaturahmi kalau sama orang yang pelit, bakhil, buntut gasir, meregehese, naudzubillah. Bahkan wallahu alam benar atau tidaknya, salah satu yang bikin Fir'aun itu panjang umur apa Pak? Fir'aun itu rajin, rajin sedekah katanya, rajin bagi-bagi. Nah, cuma begitu. Ya, bagi-baginya hanya untuk sekedar, walaupun memang punya tujuan dan motivasi lain. Ya, bagi-bagi dari dalam mobil gitu ya, lempar nah gitu kira-kira. Itu mirip Fir'aun gitu ya. Baik, masih di surat As-Sajdah terakhir. Ternyata ada kekeliruan dari ayat, Pak. Mohon maaf. Insyaallah malam ini subuh ini kita dari mulai ayat 33 dan insyaallah kita khatamkan surat Luqman, Tabarukan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun wa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Allahu a'lamu bimuradihi maksudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir dari segala macam bentuk godaan syaitan ar-rajim yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asmaning Allah. Ar-Rahmani aymun imi bijala ili ni'ami, Ar-Rahimi aymun imi bidaqaikiha. Ya ayyuhan nasu, hai seluruh manusia.
Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, wakhshaw yauman, dan takutlah kalian terhadap satu hari, la yajzi, yang tidak ada yang bisa menolong, walidun awaladihi, seorang bapak, seorang tua, an waladihi, terhadap anaknya, wala mauludun, begitupun anak yang tidak bisa menolong orang tuanya, huwa jazin awaladihi syai'an, wala mauludun, dan tidak juga bisa menolong seorang anak, huwa jazin, huwa yaitu maulud, jazin awaladihi syai'an. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali kalian menipu terhadap ataupun tertipu, jangan sekali-kali kalian tertipu terhadap kehidupan dunia, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sekali-kali kalian menipu Allah dengan berbagai macam bentuk tipuan syaitan. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya rahasia Allah dan hanya dalam kekuasaan dan pengetahuan Allah tentang kiamat. Wa yunzilul ghais, ada yang baca wa yunazzilul ghais, dan turunnya hujan. Wa ya'lamu fil arham, dan sesuatu apapun yang ada di dalam rahim terkait jenis kelamin, nasib, dan seterusnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, dan rahasia Allah tidak ada yang tahu selain Allah terhadap perkara apapun yang akan kamu lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan rahasia Allah tidak ada yang tahu di mana kalian akan diwafatkan. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha menyimak dalam bersifat haliyah batiniyah. Surat Luqman ayat 33 sampai dengan ayat terakhir yaitu 34. Surat ini menegaskan yang pertama terkait ada hal yang mesti kita khawatirkan, yaitu memiliki generasi, memiliki keturunan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hati dan keinginan kita. Maka Al-Quran menegaskan, takutlah kalian terhadap suatu hari yang kalian seorang orang tua tidak akan mungkin bisa menolong anak, dan anak pun tidak bisa menolong orang tua. Hal ini merupakan yang harus tertanam di dalam hati kita, bahwa ayat yang dalam surat Luqman ayat 33 menegaskan bahwa seorang anak tidak akan pernah bisa menolong orang tua tidak akan pernah bisa menolong anaknya kalau beda akidah, kalau beda keyakinan. Karena jelas dalam surat At-Tur Allah menjelaskan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan keimanannya diikuti oleh anak dan keturunannya. Biimanin, satu iman, satu keyakinan, satu akidah, syahadatnya sama, sholatnya sama, pergi hajinya sama, zakatnya sama, rukun imannya sama, maka itu namanya biimanin. Maka apa? Alhaqna bihim dzurriyyatihim, maka Allah akan pertemukan anak terhadap orang tua terhadap anaknya. Tidak hanya dipertemukan, tapi Allah berikan kewenangan untuk bisa saling tolong menolong. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita jangan pernah anggap sepele terhadap anak dan keturunan.
Artinya harus kita persiapkan generasi kita ini adalah generasi penolong nanti di akhirat. Oleh karenanya kita selaku ayah, selaku orang tua harus mengajarkan dan mendidiknya dengan baik. Anak kita belajar kejujuran dari kejujuran kita. Anak kita belajar sholat dari sholat kita. Anak kita belajar berjamaah dari berjamaahnya kita. Anak kita mencintai masjid dari belajar cintanya kita terhadap masjid. Maka betapa pentingnya menerapkan dan mewariskan kesolehan terhadap putra-putri. Karena itu adalah tiket pertama kita mengakui bahwa dia adalah anak kita, bahwa kita adalah orang tua dari mereka, agar kita saling dan punya kemampuan untuk tolong menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim dzurriyyati. Allah akan pertemukan dan Allah akan berikan kemampuan kepada anak kita bisa menolong kita. Syaratnya adalah biimanin, satu keimanan, satu akidah. Maka jangan pernah membiarkan anak-anak kita bergaul dengan sembarang orang yang hari ini sudah luar biasa, Pak. Ngaku Islam, ngaku berajaran Islam, tapi ternyata ajaran yang menyesatkan. Nah, itu. Karena Islam ini terbagi berapa golongan? 73 golongan. Artinya orang yang casingnya Islam ternyata bukan Islam. Hati-hati. Dan itu merupakan target mereka. Orang yang pemahaman agamanya tidak punya dasar. Yang dasar agamanya minim. Sehingga jadi target operasi mereka. Orang yang menyesatkan. Sehingga timbullah mampu dan bisa melakukan bom bunuh diri. Apa dan seterusnya. Kenapa? Karena dasar agamanya kurang. Maka dasar dalam kehidupan, dasar dalam keilmuan adalah ilmu agama yang harus kita terapkan. Kalau orang sudah punya dasar ilmu agama, ibarat orang ataupun seorang anak yang sudah sarapan. Siang harinya dia mau jajan es, siang harinya dia mau beli rujak, insya Allah perutnya aman. Kenapa? Karena sudah sarapan. Itu ya. Jadi jangan pernah anggap enteng pendidikan dasar dalam agama. Ya. Karena itu merupakan sebuah dasar fundamental, fondasi dari keimanan dan akhlaknya ke depan. Ya. Siapa yang pertama harus mengajarkan? Kita selaku ayahnya. Istri kita selaku bundanya. Maka saya katakan tadi, anak belajar jujur dari kejujuran kita. Anak belajar mencintai masjid dari cintanya kita kepada masjid. Anak mau sholat belajar dari sholatnya kita. Maka timbul istilah buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, kecuali pohon di pinggir kali, Pak. Buahnya kanyut, ya, itu kan. Buahnya palit, nah itu, ya. Jadi sama-sama kita berpikir. Jadikan Idul Adha ini momen bahwa ternyata apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap putranya itu Nabi Ismail alaihissalam adalah sebuah keteladanan seorang ayah. Keteladanan seorang ayah terhadap putra dan istri-istrinya luar biasa. Maka kalau kita ingin punya generasi soleh, kalau kita ingin punya generasi baik, minimal tidak pernah kita tinggalkan doa dan harapan kita, mohon kepada Allah agar kita punya generasi yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas solihin. Apalagi kita sambil ingetin wajahnya. Dan kita bawa dalam setiap sujud kita. Kita bawa dalam setiap tahajud dan bangun malam kita. Masya Allah. Ya. Doakan istri kita. Yang mana ke yang ini atau yang di sana Pak Eko. Doain semua. Ya. Karena insya Allah doa seorang suami akan mudah diijabah. Sama seperti
doanya Nabi kepada umatnya. Masya Allah. Itu keunggulan seorang suami. Jadi harus kita persiapkan. Tidak akan pernah bisa Allah berikan kemampuan. Nah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman. Wahai seluruh manusia, maka kalimatnya umum. Kalau tadi kan orang-orang yang beriman, walladzina amanu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya iman. Allah berikan kelebihan dibanding orang yang tidak satu iman. Maka kalimatnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauman. Dan takutlah kamu terhadap satu hari yang dimana seorang ayah tidak bisa ditolong oleh anaknya, seorang anak tidak bisa ditolong oleh ayahnya. Ayat ini menegaskan, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi mengatakan bahwa ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang yang beda keimanan. Orang yang bukan satu iman, bukan satu akidah, bukan orang yang bersyahadat dengan syahadat yang sama. Maka hati-hati, Pak. Ya. Tapi kalau orang yang punya iman dan keimanan yang menjadi sebuah amal yang soleh, amal yang baik, maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam surat At-Tur, yaitu walladzina amanu wa tabatsum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatihim. Allah akan pertemukan. Satu syaratnya biimanin. Maka betapa pentingnya pendidikan keimanan pada usia dini. Ajarkan bersyahadat, ajarkan tentang keimanan, ajarkan tentang berbuat baik. Awas. Dimaksud orang yang bertakwa itu kan jelas dalam hadisnya, riwayat Muslimnya. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'tbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. 3 poin dalam hadis itu. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalau saya lebih menerjemahkan, jadilah orang yang baik dimanapun kamu berada. Kadang orang itu bisa baik kalau di masjid. Di masjid dia kalem, ya, diam. Di pos ronda aja, wah itu ngomong berat itu kayaknya kartu. Haram jadah, wah haram jadah segala. Sampai ke begitu. Apa-apa silahkan main balokan-balokan cuma astagfirullahaladzim Allah apa-apa. Asal satu jangan pakai duit kan begitu. Nah, maka yang bikin orang lupa itu gapleh itu kan dari gofala. Artinya lupa. Orang udah main gapleh lupa. Gua gencet loh padahal mertuanya, Pak. Ya, di sampingnya mertuanya. Itu mertua digencet, mantu kurang ajar kan. Itu kalau udah ya, kurang ajar kan gitu. Itulah gapleh. Ya. Nah, boleh silakan, yang penting satu, jangan sampai lupa Allah ya. Astagfirullah, nah, gitu kan kira-kira. Waduh, kan kena ini balap 6 nih, wah, gitu kira-kira ya. Itu. Ada orang yang takwanya punya tempat, tapi di saat menjadi orang baiknya hanya pada tempat dan momen-momen tertentu. Tidak. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadilah orang yang baik dimanapun berada. Tidak hanya di dalam masjid, di luar masjid pun dia baik. Satu. Yang nomor kedua, di saat orang ramai, di saat tidak ada orang, tetap menjadi orang yang baik. Karena orang yang baik adalah orang yang berbuat baik tanpa punya rasa ingin dinilai baik. Itu orang baik. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, pengen dinilai baik, yakinkan itu belum bisa jadi orang baik. Karena masih kamu langsung. Jadi kalau giliran dipuji, di alam rajin. Ya. Giliran dihina, wah gitu. Mana sih masa haji-haji belum punya istri lagi, wah gitu kan. Enggak begitu ya, semangat.
Dipuji, kok orang kaya cuma 100.000, oh tambahin lagi kan gitu. Ataupun masa orang kaya cuma 200.000, segini juga udah syukur saya kasih, udah sini saya ambil lagi. Ikhlas itu hubbuhum wa bughduhum sawa. Dipuji atau dihina dalam berbuat baik tidak akan mempengaruhi dari segi kualitas dan dari segi kuantitas. Nah, itu tanda orang yang ikhlas dalam berbuat baik. Jadi yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadilah orang yang baik dimanapun kita berada. Watbi sayyatal hasanata tamhuha. Sebaik-baiknya orang yang namanya berbuat buruk pasti pernah. Sesoleh-solehnya manusia biasa yang namanya maksiat, yang namanya dosa pasti pernah. Walaupun pulang dari masjid, ya, kalau ngelihat ada perempuan lewat pakai bikini yang lirik dikit, kan itu kan, masya Allah. Ada bikini sini nggak ada ya? Kalau mungkin ada, siapa tahu rumahnya dekat kolam renang kan gitu ya. Ataupun ya ada perempuan yang sedang bawa motor kan gitu ya, ataupun lagi kerja, mau berangkat kerja, kereta sunyoto atau sunyoto, susu nyodok tonggong ya saking sebentar. Tapi dinikmati, itu yang dosa Pak Eko. Kalau nggak dinikmati ya nggak dosa. Kan kalau boleh ya, kalau perempuan boleh naik gerbong laki-laki, bener nggak? Nah, padat-padatan kan desek-desekan ya. Nah, tapi menikmati ya pernah ngalamin Pak. Padat-padatan kan gitu ya, sambil istighfar astagfirullah, enak juga ya gitu. Itu namanya menikmati kalau itu. Tuh, ya. Sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang pasti pernah berbuat baik. Juga sebaliknya, sebaik-baiknya orang pasti pernah berbuat maksiat. Serajin-rajinnya kita berjamaah, ya, kadang ya ada tertinggalnya, ada ketidakkhusyuannya. Namun orang baik adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat jahat, tapi orang yang baik adalah orang yang siap memperbaiki kesalahan. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang siap memperbaiki kesalahannya dan mengakuinya. Ini yang repot. Mengakui kesalahannya dan siap memperbaikinya. Nah, ini kadang nggak ngaku salah, ngerasa benar, orang salah-salahin. Nah, yang suka nyalain orang itu menurut sejarah cuma iblis. Benar nggak? Benar nggak? Coba buka sejarahnya. Ketika iblis diusir dari surga, apa katanya? Jangan gitu ya Allah, kan bukan ini, saya begini gara-gara Adam. Tapi kalau Adam ketika diusir dari surga apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ini salah saya tuh. Jadi kalau ada kita punya masalah nyalain orang, berarti turunan itu. Yang namanya turunan Adam, evaluasi, introspeksi. Ya Allah, kenapa ya anak saya begini? Oh, ini salah saya Allah. Ya Allah, kenapa istri saya nggak mau dimadu? Itu salahin dari itu. Masya Allah. Salah jalan, apa salah keinginan kan begitu ya? Masya Allah. Itu Pak. Jadi evaluasi ketika Allah memberikan persoalan dalam kehidupan kita, ya kita evaluasi. Jangan nyalain orang. Ini gara-gara kamu, enggak gitu. Apalagi nyari kambing hitam. Udah banyak yang korban, ya. Udah nggak laku, ya. Kambing hitam dicari-cari, ya Allah, ya. Ya, jadi wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Karena istighfarmu bisa menghancurkan, bisa meleburkan dosa. Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ampunan Allah jauh lebih luas. Maka harus optimis, harus confident. Cuma ya nggak boleh overconfident kan gitu. Harus percaya diri.
Yakin bahwa Allah itu zat yang maha pengampun. Sebesar apapun dosa kita dengan istighfar selesai, Pak. Jangan-jangan kita yang semenjak belum balik sudah mengenal Quran. Orang yang selama 95 tahun cuma 1, 2, 3 detik dia mengucapkan syahadat meninggal, Allah ampuni dosanya. Jadi betapa maha rahmannya Allah. Makanya Masjid Ar-Rahman jamaahnya punya kasih dan sayang. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ya itulah rahmannya Allah. 1, 2, 3 detik baca la ilaha illallah, baca tahlil, masuk surga. Walaupun diawali dengan kemusyrikan, tapi kalau akhir hidupnya la ilaha illallah, kan baca tahlil, betul? Orang yang baca tahlil masuk surga. Makanya aneh kalau ada orang yang baca tahlil disebut kafir. Waduh, ya. Justru dengan la ilaha illallah bisa masuk surga. Subhanallah. Oh, dan yang terakhir dalam hadis Nabi tadi apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Orang yang paling baik adalah orang yang berinteraksi baik dengan sesama manusia. Itu orang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta, berbuat baiklah dimanapun kau berada. Wat bisai'atul hasanata tamhuha. Orang yang baik bukan berarti orang yang nggak pernah punya salah, tapi orang yang baik adalah orang yang mengakui kesalahan dan siap memperbaikinya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Orang yang baik adalah orang yang menjaga kebaikannya dan berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia. Itulah orang baik. Rajin sholat, rajin tahajud, kalau nggak akur sama tetangga bukan orang baik. Sama tetangga memusuhan terus. Gara-gara pohon mangga jadi nggak bertanya, nggak ridho kan? Tapi di sini mah nggak ada. Ini mah di Israel, Pak. Ya. Ya, kan ada itu yang sampai nggak seneng, nggak, wah, saling nggak tanya. Udah gitu kemarahan dia, kebencian dia disampaikan kepada istrinya. Istrinya ikut-ikutan benci. Awas, ketika kita membenci seseorang jangan menyampaikan, apalagi menyampaikan dengan niat supaya ikut benci. Dosa, bos. Kalau kita benci sama orang, sebel, ya harus kebencian yang berdasar, kebencian yang bersyariat. Mana? Benci terhadap sifat buruknya, jangan sama orangnya. Harus objektif, nggak boleh subjektif, apalagi tendensius. Yang gua sebel itu sifatnya, sifat bohongnya. Kalau lagi nggak bohong ya nggak sebel, ya. Jadi sifat buruknya, di saat dia tidak melakukan, tidak keluar sifat buruknya, ya fine aja. Nah itu. Jadi tidak secara utuh membenci seseorang, ya. Bencilah terhadap sifat dan kelakuannya, bukan sama orangnya. Orangnya kan harus kita rangkul. Jadi jangan pernah sebel, jangan pernah benci sama orang yang belum doyan ke masjid. Harus dirangkul. Jangan sebel, jangan benci sama orang yang belum doyan berjamaah. Ya, harus dirangkul. Bapak kenapa nggak ke masjid? Aduh, saya kadang susah khusyuk. Kenapa? Kalau belum ngopi belum enak ke masjid. Ya udah, nanti ngopinya di masjid. Begitu disiapin sama DKM kan begitu ya. Iya. Aduh, saya belum bisa berjamaah karena saya kalau habis sholat subuh kerasa lapar. Ayo ke masjid. Habis sholat subuh kita sarapan, kan begitu. Ya. Saya belum bisa khusyuk sholat karena saya belum kawin lagi. Ayo, tenangkan begitu. Ingat, masjid harus bisa mempersiapkan itu. Karena motonya adalah dimakmurkan dan memakmurkan, kan begitu. Maka sering saya sampaikan di momentum bahwa saya tidak sepakat, bahkan miris hati saya, kalau ada masjid kasnya besar, gede, tapi ada tetangga masjid yang kelaparan. Siapa yang dosa, bos? Ya, kas masjid dia besar, tapi ada tetangga masjid yang nggak bisa makan gara-gara nggak punya duit.
Ya, yang belum kawin lagi karena nggak punya duit kan begitu. Kita nikahin Pak, masya Allah. Kalau emang dia butuh pernikahan, cuma jangan sampai gitu mah. Ini mah tentang sosialnya maksudnya. Ya, masya Allah. Jadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Betapa penting berinteraksi dengan baik dengan sama manusia. Bahkan baik buruknya kita tergantung penilaian tetangga, penilaian orang lain, penilaian orang yang selalu kesehariannya dengan kita. Wah, insya Allah. Sering saya sampaikan ya, bahwa Rasul pernah kedatangan di kesempatan yang sama, di waktu yang berbeda dan pertanyaan yang berbalik. Yang satu bilang, ya Rasul saya punya tetangga rajin berjamaah tapi pelit. Yang satu lagi, ya Rasul saya punya tetangga ya berjamaah ya nggak sering-sering amat ya, biasa-biasa aja, standar lah. Nggak terdengar dia itu orang soleh, tapi baik, suka ngasih, punya mangga nggak diminta ngasih, kan gitu ya. Punya ini ngasih, segala macam, murah senyum. Walaupun standar-standar saja ibadahnya. Dengan jawaban yang berbeda. Yang pertama apa jawaban Rasul? Wa ahlun nar, orang kayak gitu ahli neraka. Tapi yang satu wa ahlul jannah. Walaupun ibadah secara sholatnya, bacaan Qur'annya, puasanya biasa-biasa aja, tapi karena dia wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, apa kata Rasul? Ya ahlil jannah. Orang yang kayak gitu calon surga, bakalan masuk ke surga. Jadi ternyata 75% baik tidak buruk, baik atau tidaknya kita tergantung hubungan baik kita dengan sesama makhluk Allah. Allah nggak akan mungkin ijabah doa kita kalau kita masih punya benci sama orang, masih punya sebel sama tetangga, apalagi sebelnya yang objek subjektif. Nah, ini masya Allah. Allah nggak akan pernah ngedengerin doa kita kalau kita masih punya dendam sama orang. Jangan dikira hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah ini tidak menjamin kita masuk surga. Awas. Ya. Makanya dalam hadis qudsi gimana? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihi, sayangi, berbuat baik sama yang ada di bumi. Ya. Hati-hati. Nyamuk, maaf ya Muk. Ah, kan begitu. Kesel banget, masya Allah. Kucing makan apa dikejar-kejar, disiram. Kayaknya sebel banget sama kucing, apalagi dipukul sampai wah. Akhirnya ada ayam serempong, ayam. Nah, kan gitu ya, disambit ada ayam. Maka kadang ayam itu suka nya sembarangan. Karena ayam kesal, giliran kucing yang enggak itu didiemin, naik ke atas rumah. Saya aja naik ke atas rumah diomelin. Padahal kalau mau lebaran yang dikejar-kejar saya, nyunatin anak yang dikejar-kejar saya, kan gitu. Iya, ngawinin anak yang dikejar-kejar saya, malam tahun baru yang dibakar saya, bukan bakar kucing. Tapi kenapa kucing naik ke atas bangku nggak diomelin, saya tiba naik ke atas rumah diomelin? Makanya sekalian aja saya berakin, kan begitu. Itu ayam, ya. Bener nggak Pak? Ya, itu ayam. Masya Allah. Ya, pada intinya bahwa yuk sama-sama kita perbaiki hubungan sosial kita. Kita maafkan orang yang pernah mengecewakan kita. Kita maafkan, kita halalkan orang yang minjem duit nggak pernah bayar-bayar. Ya udah, halalkan saja ya. Mudah-mudahan itu menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Kita ridhoi, kita ikhlasi, walaupun nanti dipanggil Pak. Kamu, gimana hubungan kamu? Ya Allah, saya pernah sakit hati sama dia karena mulutnya pedes, kalah cabai setan mah ya Allah. Nah, sakit hati saya ya Allah. Terus kamu gak maafin? Ya, masih ingat ya Allah. Karena waktu di dunia dia gak minta maaf. Awas apa? Jangan sampai persoalan dunia belum selesai kita bawa mati. Itu yang bahaya. Makanya yang wajib bagi kita adalah minta maaf. Terkait dikasih ataupun tidaknya maaf oleh orang lain, itu bukan hak kita, itu bukan kewajiban kita, itu bukan urusan kita. Karena kalau kita sudah minta maaf dengan ikhlas, dengan tulus,
Kalau nggak dikasih ya udah itu menjadi urusan dia dengan Allah. Tugas kita mah minta maaf, jangan gengsi Pak. Dibawa ke akhirat tuh. Ya Allah, masih sakit hati saya. Karena waktu di dunianya saya dibikin malu dan dia nggak minta maaf. Padahal kalau dia minta maaf udah saya maafin. Nah kan gitu ya. Seperti itu Pak. Saking beratnya urusan dengan manusia. Apalagi yang bersifat utang. Ya, Masya Allah. Kalau dia punya amal baik dia akan diberikan kepada orang yang dihutangi. Kalau dia nggak punya amal baik, dosa yang ngasih hutang pindah ke yang itu yang repot Pak. Jadi tiba-tiba punya dosa dari dosa orang lain. Na'udzubillah. Maka yuk sama-sama kita jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Wabil khusus tetangga. Ya. Wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dzil kurba wal jari bil janbi. Qurannya jelas, hadisnya ada terkait berbuat baik sama tetangga. Opo maning sudah tetangga saudara lagi. Masya Allah. Bahkan Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, belum sempurna imannya kalau dia belum mencintai, belum menghormati, belum menghargai tetangganya sendiri. Kalau tetangga kesulitan, kita tanya, ya. Tetangga suaminya udah meninggal, kita tanya apa ya, kok kan gitu, Masya Allah. Ya. Ada lagi? Cukup Pak ya, ada isyraq. Belum selesai prosesi ini. Apa? Ibadah kurban. Ada yang mau ditanyain? Cukup ya? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbil fa'al ma'lamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqina qarabati lana fi dinina tawassana bi ta'ala tawassana. Antarzuqana wa antarzuqana al-amana. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa kafa billahi syahida wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.